Shalom Bapak Ibu terkasih, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Itu sebabnya kita bergabung lagi di live study. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar firman-Mu, inspirasikan dan wahyukan buat kami hal-hal yang harus kami pelajari, yang Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-27, sekarang ayat 1 sampai dengan 20. Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 20. Baik, saya akan baca dulu ayat 1 dan yang kedua. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari batalion Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Bapak Ibu, tidak jelas ya berapa lama setelah Paulus berbicara dengan Agripa yang minggu lalu kita sudah pelajari, dengan kapan saat dia dikirim ke Roma. Jadi timelinenya ini memang tidak ada kejelasan yang spesifik. Tapi nampaknya tidak lama ya setelah Paulus menjumpai Agripa, Herodes Agripa. Kemudian tidak lama sesaat setelah pembelaannya itulah saat yang dinanti-nantikan Paulus. Bukankah Paulus memang sangat ingin sekali mengunjungi kota Roma? Ia kali ini dikirim untuk menindaklanjuti bandingnya yang diajukan untuk bertemu dengan Kaisar atau di hadapan Kaisar. Paulus akan melakukan perjalanan panjang ke Italia dengan menggunakan kapal. Karena saat itu belum ada pesawat, memang itu moda transportasi satu-satunya antar negara bagian. Nah, Julius seorang kepala pasukan batalion Kaisar, jadi ini kepala pasukan dari regu-regu pasukan Kaisar, ditugaskan, ya, dititipkan Paulus supaya ia jangan kabur dan juga orang tidak bisa berbuat jahat pada Paulus. Sebab Paulus ini kan banyak yang mau bunuh orang-orang Yahudi, pengikut orang Farisi dan para imam pada saat itu. Paulus berangkat dengan kapal itu datang dari Adramitium. Nah, Adramitium itu adalah sebuah pelabuhan di Afrika, saudara. Jadi pada saat itu orang banyak berdagang, barang-barang dari Afrika, dari Adramitium itu diangkut. Dan seperjalanan ke Roma, kapal ini akan menyusuri pantai-pantai Asia kecil, ya, untuk singgah, untuk mengangkut penumpang lain, ada menurunkan barang atau mengangkut barang-barang yang lain juga. Kapal ini berlayar menuju Syria, ya, di mana barang-barang itu bisa juga dijual dengan harga yang sangat bagus di Syria. Nah, sebenarnya dari Kaisarea ke Syria ini tidak terlalu jauh, saudara, ya, kalau saudara perhatikan di peta. Nah, tetapi kita lihat dulu, Paulus ke Italia tidak hanya sendirian. Dia didampingi oleh Lukas, tentunya penulis kitab Kisah Para Rasul ini, ya. Makanya selalu digunakan kata kami, bahwa kami, ayat yang pertama, karena Lukas mendampingi Paulus ini rupanya, ya, sampai ke Italia. Dan juga Aristarkus, seorang dari Tesalonika yang disebut sebagai kawan seperjalanan Paulus. Nah, Dr. Lightfoot, ya, seorang teolog yang sangat terkenal, berpendapat bahwa Trofimus dari Efesus juga pergi bersama Paulus. Tetapi kemudian Paulus meninggalkan dia di Miletus karena ia sakit. Itu ada di catatan 2 Timotius 4 ayat 20. Paulus meninggalkan di sini bukan Paulus nggak mau diajak susah, tetapi kondisi daripada Trofimus tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ya. Jadi saudara, sakit itu adalah hal yang wajar, ya. Orang-orang kudus, rekan sepelayanan Paulus juga mengalami hal ini. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita jangan buru-buru bilang pasti ada dosa tuh, pasti ada kutuk tuh. Enggak, ya saudara, ya. Tidak mesti begitu. Ada yang sakit karena dosa,
Tapi sakit itu juga adalah siklus manusia yang wajar, ya. Kalau kita sedang mengalami sakit penyakit juga kita jangan tertuduh, aduh saya dosa apa ya, saya dosa apa ya. Karena dulu waktu saya masih muda saudara ya, usia 23 tahun saya ingat, saya pernah terkena TBC. Lalu saya datang ke seorang dokter yang juga adalah pendeta saudara. Saya direferensikan, saat itu saya masih pendeta muda. Coba datang ke dokter ini. Begitu masuk ruangan dia, ini pendeta saudara, udah cukup berumur juga. Masa pertanyaan pertama kepada saya adalah, kamu ada dosa apa? Kamu harus tanya Tuhan, kamu pasti ada dosa. Saya sampai geleng-geleng kepala dalam hati ya, bukan depan dia tentunya ya. Dia jauh lebih tua, saya masih sangat muda pada saat itu ya. Karena memang banyak orang yang tidak memahami kebenaran ya. Itu kalau ngelihat orang sakit langsung alergi. Nah, sekarang kalau kita lihat Paulus saja sakit, saudara. Paulus itu punya 2 kemungkinan penyakit, ya. Beberapa pakar bilang Paulus sakit ayan, ya. Lalu juga ada yang bilang dia rabun mata, mungkin dengan bahasa sekarang katarak, yang sampai dia susah dalam penglihatan juga. Jadi sakit itu bukan satu dosa atau kutuk, ya. Itu satu natur biologis manusia yang telah jatuh ke dalam dosa memang bisa mengalami yang namanya sakit penyakit. Oke, kita teruskan dulu ayat yang ketiga sekarang. Keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka memenuhi keperluannya. Nah, saudara lihat peta di layar saudara itu, yang garis putus-putus kuning itu adalah perjalanan Paulus ke Roma. Ini yang sedang kita bahas ya. Sidon tentunya tidak jauh dari tempat mereka naik kapal ya. Tetapi memang kapal ini harus stop dulu di pelabuhan Sidon. Julius, kepala perwira pasukan kaisar yang ditugaskan mengawal Paulus, memperlakukan Paulus dengan baik. Di sini kita bisa belajar apa saudara? Paulus itu pasti bukan orang yang arogan. Paulus pasti bukan orang yang belagu, bukan orang yang sok jago. Ya. Dia pasti seorang yang menyenangkan, sehingga Julius yang sebenarnya tidak ada kepentingan atau urusan dengan Paulus tetap harus memperlakukan Paulus dengan baik. Ya. Dan Julius mau melakukannya. Paulus juga seorang yang dapat dipercaya, saudara. Sehingga ia diperbolehkan untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya ketika kapal tinggal di Sidon. Di sini kita lihat bahwa tidak ada kekhawatiran Julius Paulus akan memanfaatkan ini untuk melarikan diri, karena memang pasti Julius juga sudah mendengar track record tentang Paulus. Dan Julius juga pasti sudah berinteraksi terus dengan Paulus, dan dia pasti bisa merasakan ya kehangatan Paulus. Dia orang yang gak arogan, gak belagu, gak sok jago, dapat dipercaya. Ada loh orang Kristen yang masih arogan, ada loh orang Kristen yang masih sok jago. Nah, ini harus kita redam dalam diri kita ya. Ini harus kita redam dalam diri kita. Lalu jadilah orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu mahal, saudara. Itu sebabnya kita jangan membuang apa yang namanya kepercayaan, ya. Dan di sini dikatakan memang kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia supaya mereka memenuhi keperluannya. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam KJV, saudara, ya, dalam King James Version yang mengambil teks Textus Receptus, ya, itu diterjemahkan sebagai refresh himself, menyegarkan diri supaya nggak penat. Bayangin, jadi Paulus ini boleh mengunjungi sahabat-sahabatnya ya buat refreshing, saudara, ya, untuk refreshing. Nah, di sini kita lihat sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu, ya. Paulus orang yang dapat dipercaya, dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Integritas kita akan membuat kita dipercaya. Skill, karunia kita, kepandaian kita itu bisa membuat orang terpukau dengan kita. Tetapi untuk orang percaya sama kita itu tidak cukup skill. Untuk menjadi orang yang dapat dipercaya itu butuh integritas. Paulus yang adalah seorang tahanan
Julius sebenarnya nggak punya kepentingan untuk treatment dia dengan baik, bisa percaya sama dia, tahanan kok. Tapi Paulus menunjukkan kualitas itu, ya. Ayat 4-6 sekarang. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira itu menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Nah saudara, mereka berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus, ya. Saudara ingat Siprus apa? Itu pulau asalnya Barnabas yang adalah paman dari Markus. Barnabas sebenarnya mentor rohani pertama dari Rasul Paulus. Dan Siprus ini adalah pulau pertama yang dikunjungi oleh Rasul Paulus, ya. Ketika perjalanan pertama, misi pertama bersama-sama dengan Barnabas. Nah, jadi kalau saudara lihat peta, ya, Siprus itu memang mereka lalui, ya. Sebenarnya mereka bisa berjalan, tetapi kapal ini harus menyusuri pantai memang, ya. Karena nanti kalau kita lihat di kemudian hari, ya, memang ada angin-angin juga di daerah itu pada saat itu. Sekalipun ada angin atau kesulitan, kapal harus tetap maju, ya. Dia ambil jalur yang lain. Nah, dalam hidup kita juga sama Bapak Ibu, ya. Kadangkala bisa ada kesulitan tapi kita harus tetap maju. Lalu mereka tiba di pelabuhan yang bernama Mira. Memang kemungkinan kapal yang ditumpangi Paulus dari Kaisarea itu hanya sampai di Mira dan mereka harus ganti kapal dari Alexandria menuju Italia. Ya kalau sekarang pesawat aja, kita naik pesawat kadangkala kalau mau ke negara yang jauh kan harus transit tukar pesawat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Alexandria pada saat itu kota utama di Mesir dan memang ada hubungan dagang yang erat antara Alexandria dan Roma. Orang Alexandria biasanya bawa jagung ke Roma, ya. Nah, ayat 7 dan 8 sekarang. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Nidus. Karena angin menghalangi kami bergerak maju, kami menyusuri pantai Kreta melewati Tanjung Salome. Sesudah dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Dengan susah payah, mereka sampai di pelabuhan yang bernama Pelabuhan Indah. Sebuah pelabuhan di Pulau Kreta, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat di peta, itu ada Pulau Kreta, ya. Nah, mereka tidak bisa langsung berlayar ke tengah lautan lepas karena angin masih tidak baik. Maka mereka harus jalan perlahan menyusuri Tanjung Salmone, mendekati Nidus baru bisa tiba di Kreta, ya. Tadi yang saya udah bilang, kadang-kadang harus memutar, ya. Tidak apa, yang penting jalan terus. Nah, Pelabuhan Indah adalah tempat para pelancong pada saat itu. Ini ya tempat wisata lah saudara, kira-kira kalau zaman sekarang. Dan dikenal sangat indah, ya. Memang namanya Pelabuhan Indah saudara, ya. Namun pelabuhan itu bukanlah tempat yang mereka tuju. Indah tapi bukan tujuan mereka saudara. Memang indah tapi bukan tujuan mereka. Apa sih pelajaran bagi kita? Betapapun menyenangkannya keadaan kita di dunia ini, namun kita belum sampai rumah, ya. Rumah kita itu rumah Bapa. Apa itu rumah Bapa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kita semua dipanggil dalam perjalanan menuju ke situ. Sejak Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, itu juga dipanggil ke sebuah kota yang memiliki dasar yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Itu yang Alkitab catat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Nah, jadi memang dunia ini indah, saudara. Betapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini atau sedang belajar ini, sebagian saudara mungkin ada yang situasi di dunia ini indah banget. Sebagian saudara
juga ada yang mungkin nggak enak atau merana. Saudara, baik saudara yang merana ataupun saudara yang menyenangkan di dunia ini, saudara harus ingat baik-baik bahwa betapapun menyenangkan keadaan dunia ini, kita belum sampai di rumah. Itu sebabnya kita harus meneruskan perjalanan kita di dunia ini. Jadi untuk yang senang ya dengan kondisi di dunia ini, harus tetap menantikan langit baru dan bumi yang baru. Untuk yang tidak senang juga jangan mau cepat-cepat pergi karena mau cepat-cepat ke langit baru bumi baru. Ya. Enggak, itu namanya teologi eskapis yang saya suka bilang. Selama kita ada di dunia yang sekarang ini, di bumi yang sekarang ini, kita masih belum selesai tugas kita. Tanggung jawab kita masih belum selesai. Itu harus kita selesaikan dulu, ya. Kita harus menjalani dengan penuh gairah, penuh semangat sambil kita menantikan dunia yang Tuhan sudah janjikan, rumah Bapa itu. Nah, pelabuhan itu indah, tapi tetap ada sisi tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Nanti kalau kita baca di ayat ke-12, rupanya di pelabuhan itu memang bagus, tapi kalau musim dingin tidak baik untuk tinggal di situ. Nah, jadi lihat di sini, pelabuhan indah itu, kota pelancong yang indah itu bukan pelabuhan yang aman. Di mana ada kesenangan terbesar, bisa jadi di sana juga ada bahaya terbesar. Ini pelajaran rohani yang bisa kita ambil. Berapapun menyenangkannya di dunia ini bukan tempat yang aman. Justru di mana ada kesenangan terbesar, di sana juga ada bahaya terbesar. Orang yang senang hidup di dunia yang sekarang ini, saya katakan yang sekarang, biasanya juga punya kesempatan untuk menikmati kesenangan yang lebih besar. Tapi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, kita bisa menyalahgunakan kebebasan kita atau fasilitas yang kita miliki untuk melayani daging kita, untuk melayani kesenangan daging kita. Dan di sana juga ada bahaya yang sangat besar, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita harus hati-hati ya. Kita harus yang namanya seimbang. Di mana ada kesenangan terbesar, bisa jadi juga ada bahaya terbesar. Ya. Oke, ayat 9 sampai 12 sekarang. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Hari puasa sudah berlalu dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal tetapi juga bagi nyawa kita. Namun, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh selama musim dingin, kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke barat laut." Nah, di sini kita menjumpai Paulus untuk mencoba memberi nasihat kepada awak kapal. Karena cuaca memang tidak mendukung. Toh juga saat itu kan penumpang kapal situ juga pasti banyak orang Yahudi. Juga nggak usah buru-buru karena waktu berpuasa tahunan orang Yahudi itu juga sudah lewat. Kapan waktu berpuasa? Itu kira-kira di hari penebusan, hari ke-10 bulan ke-7 kalender Yahudi. Itu kira-kira di tanggalan kita ya sekitar tanggal 20 September. Nah, Paulus memperingatkan bila pelayaran ini diteruskan, ini akan berbahaya, mendatangkan kesukaran, mendatangkan kerugian. Tapi kalau kita lihat di ayat 11, mereka tidak mau menuruti nasihat Paulus. Dan mungkin menganggap Paulus sok tahu karena mengusulkan sesuatu ya dalam hal pelayaran yang dianggap bukan bidang yang dikuasai oleh Paulus. Tetapi perwira itu lebih percaya pendapat awak kapal daripada pendapat Paulus. Logis Bapak Ibu, kalau misalnya kepala perwira itu lebih mempercayai pendapat
awak kapal. Karena perwira pasti mikir, ini tahanan doang, tahu apa sih? Nah, Paulus kan bisa begini, bisa melihat itu bahaya. Selain saya percaya dia punya naluri yang diilhami oleh Roh Kudus, tetapi Paulus itu kan juga sudah sering berlayar, di mana perjalanan misinya dia kerap kali berlayar. Jadi bukan lagi hal yang asing juga untuk Paulus ngelihat ini bahaya atau enggak atau lain sebagainya. Ya, ibarat orang sering naik pesawat, ya pasti udah sering mengalami turbulensi juga kan. Nah, kemungkinan besar ya memang Paulus ambil kesimpulan tadi yang saya bilang, karena Paulus sudah cukup familiar dengan daerah Kreta semua kan. Paulus memang pernah ke situ juga, pernah menanam Injil di sana. Ya, namun demikian rupanya di kapal itu kemudian diadakan pemungutan suara, voting saudara. Mau berhenti dulu sesuai nasihat Paulus atau jalan terus? Mayoritas mereka ingin meneruskan perjalanan. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus berlayar ke kota Phoenix, sebuah kota di barat daya barat laut Pulau Kreta. Dia ada di bawah kalau saudara lihat di peta ya, menghadap keluar itu. Oke, sekarang saya teruskan 13-20 sampai selesai. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Karena takut terdampar di dasar pasir Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini nasihat Paulus tidak didengarkan. Mereka tetap mau melanjutkan perjalanan. Mereka menyusuri pantai Pulau Kreta, sudah sangat dekat memang. Posisi Pulau Phoenix memang di bawah, tapi mereka nggak bisa ke situ. Awalnya memang angin sepoi-sepoi. Itulah yang menyebabkan pemungutan suara tadi terus jalan. Paulus sudah lihat nggak bisa ini. Tetapi tiba-tiba angin haluan datang. Angin haluan itu sejenis angin puyuh, sehingga kapal itu diombang-ambingkan dengan hebat. Situasi benar-benar bahaya, sehingga mereka harus menurunkan sekoci, membuang barang-barang mereka. Lihat, kerugian ada. Paulus sudah bilang, kalau kita meneruskan ini, kita bukan hanya terancam menderita, tapi kita juga akan rugi, saudara. Ya, sehingga mereka harus nurunin sekoci. Jadi itu kan kapalnya besar. Dalam kapal besar ada sekoci kecil. Mereka menyelamatkan diri ke pulau terdekat, namanya Pulau Kauda. Dan mereka melepaskan jangkar, meninggalkan kapal utama terapung-apung di tengah laut. Memang betul apa yang Paulus katakan, mereka bukan hanya dalam bahaya, kerugian banyak menimpa mereka. Mereka semua kehilangan harapan. Tidak ada matahari, gelap mendung, angin badai menghantam selama 3 hari lamanya. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, apakah yang akan terjadi? Kita lanjutkan di live study minggu depan. Tapi yang kita bisa belajar di sini, yang saya mau dari cerita ini, saudara, langit hidup kita boleh mendung. Tapi saya cuma mau bilang gini, penyertaan Tuhan selalu ada. Langit hidup kita boleh mendung seperti orang-orang ini, seperti tidak ada harapan lagi. Ya, tidak ada harapan lagi. Cuman bingung gimana cara menyelamatkan diri.
Di posisi ini tidak ada lagi yang memikirkan kekayaan, barang-barang aja mereka buang kok. Mereka hanya pikir, gimana cara aku menyelamatkan diri. Ini kan ada di titik hidup mati. Ini kan titik hidup mati. Tapi ingat, tangan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Yang kedua yang kita harus belajar, jadilah orang yang dapat dipercaya seperti Paulus, orang yang berintegritas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Matraikan kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.